Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan seri belajar kita terkait Dixion Power Factory. Jadi pada materi hari ini kita akan membahas terkait transient stability. Sebelum kita melakukan simulasi menggunakan Dixion, software Dixion, kita akan berkenalan terlebih dahulu dan saya akan menyampaikan overview apa materi kita pada hari ini. Jadi kita akan bahas transient stability dan critical clearing time beserta kita akan mencoba menggunakan Python nanti. Kita integrasikan Python dengan Dixilen. Sebelum itu saya akan jelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu transient stability. Jadi saya akan merefer paper ini. Silakan kalian download, copy judulnya dan cari di internet. Okay, the power system transient stability is that the ability of generators to continue to operate synchronously after the system is disturbed. Jadi ketika apakah si generator ini dalam power system itu masih bisa beroperasi dengan baik nggak ketika terjadi suatu gangguan yang cukup besar. Kemudian apa yang menyebabkan transient ini? Yaitu transient ini disebabkan oleh salah satunya short circuit, sudden disconnection of lines or generators, and etc. Jadi ini bisa disebabkan oleh hubung singkat, kemudian penambahan beban, sudden disconnection, eh, keputus tiba-tiba. Dan di paper lainnya juga dijelaskan ini bahwa power system stability, ini stability sih bukan transient ya. Pokok intinya, apakah dia bisa restore a state of a stable operating equilibrium. Apakah dia bisa ketika terjadi gangguan kembali ke titik equilibriumnya? Titik equilibrium ini artinya titik kestabilannya ketika ada terjadi disturbance. Nah, kadang-kadang gangguan di power system itu bisa menyebabkan yang parahnya loss of synchronism. Apa lepas sinkron bahasa Indonesianya. Apa itu lepas sinkron? Nanti kita akan nanti saya akan contohkan di Dixilen. Kemudian bagaimana metode yang akan kita lakukan? Jadi metode yang akan kita lakukan ini yang pertama di Dixilen nanti kita analisa tuh. Kita akan simulasikan fault atau gangguan, kemudian kita uji the time secara time domain simulation. Apa itu time domain simulation? Jadi kita uji dalam kerangka atau perspektif waktu. Misalnya, jadi kita akan simulasikan, for example, 10 second, 10 detik simulasi pembangkitnya. Kemudian nanti kita uji, misalnya di detik kedua. Di detik kedua, saya kasih gangguan, lalu kita uji bagaimana responnya di detik kedua sampai ke detik misalnya 2,2. Nah, kita lihat apakah parah, apakah masih dalam batas stabil, bisa kembali stabil gitu. Contohnya gini ya, saya contohkan. Misal ini adalah sudut. Kenapa sudut? Ini. Jadi kestabilan itu dijudge, the stability is judged according to the change of the relative angle between the rotor of the generators. Nah, jadi kita lihat berapa sudut atau angle di antara rotor generator itu. Misalnya rotor generatornya di sini. Di sini kemudian kita apply gangguan seperti ini. Misalnya ya. Nah, apakah gangguan seperti ini masih respon seperti ini masih acceptable? Tidak dalam di power system tersebut apakah masih di accept nggak sesuai dengan grid code atau standar yang berlaku? Nah, berapa standar yang berlaku nanti saya akan
menjelaskannya. Kemudian yang akan kita lakukan nanti, ini saya akan apa ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu yang kita akan lakukan seperti ini. Nanti kita uji critical clearing time-nya. Apa tuh critical clearing time? Oke, saya jelaskan di sini. Jadi ketika kita mengapply sebuah gangguan, misalnya di sini di take 1 sekon, 1 sekon sampai 2 sekon. Di sini saya akan ujikan gangguan. Eh, di sini operasi, kemudian ketika gangguan, ini responnya seperti ini. Nah, ketika gangguannya terjadi selama 1 sekon, itu mungkin masih bisa acceptable. Tapi misalnya kita simulasikan gangguan selama 5 sekon gitu, 1 sampai 5 sekon sini. Responnya dia nggak akan sama seperti ini, teman-teman. Responnya akan lebih brutal lagi, seperti ini. Nah, critical clearing time ini itu bahasa gampangnya, seberapa lama sih kita bisa mengapply gangguan ke sistem ini tanpa dia eh, terlalu buruk, terlalu apa? Responnya terlalu brutal ya. Atau kita cari di Google deh, critical clearing time. Nah, critical clearing time refers to maximum durations of disturbance, such as fault can persist in a power system before the system lost stability. Nah, seberapa lama sih si gangguan itu bisa eh, ditahan oleh sistem itu sebelum sistemnya lost stability. Dan nanti kita akan coba menggunakan eh, Python. Ini cukup seru materi hari ini, teman-teman. Ya, semoga pengantar singkat ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami apa itu transient dan critical clearing time. Next, kita akan langsung saja ke uji coba menggunakan Dixion Power Factory. Kita simulasikan. Ini adalah template IEEE 9 bus system. Jadi kalau kalian mau sistem ini nggak perlu buat dari awal, kalian pergi ke file, kemudian import, sorry, examples, kalian pilih di bagian sini. 9 bus system, lalu kalian klik, kebuka deh. Oke, pertama-tama pada sistem ini kita akan tambahkan model dinamis. Apa itu model dinamis? Sepertinya saya sudah menyampaikan pada materi di video sebelum ini terkait virtual synchronous machine. Kalian boleh nonton tuh. Salah satunya adalah ini power system stabilizer, kemudian ini itu adalah model dinamis pada generator. Kemudian ada juga AVR, automatic voltage regulator, dan ini kita tambahkan dulu ke sini. Apakah perlu generator? Ya dong. Generator itu karena dia adalah komponen dinamis, maka dia perlu model dinamis. Cara menambahkannya, misalnya di sini G2, kemudian ini. Oh, ini saya hapus deh. Saya hapus, saya mau contohkan gimana cara insertnya. Oke, pertama kalian klik bagian slot sini AVR atau Automatic Voltage Regulator. Lalu kalian pergi ke sini dulu. Disk Silent Library. Library. Lalu kalian ke Dynamic Models, Archive. Ini kemudian PSS compatible. Lalu kalian cari deh jenis AVR yang ingin kalian pasang. Nah, saya akan cari IEEE
T1, T1, T1. Nah, kemudian setelah itu yang hijau ini, AVR ini kalian klik Ctrl C atau copy. Lalu setelah kalian copy, kalian pergi ke library kalian. Ini Nine Bus System. Nine Bus System. Di bagian network model, network data. Nah ini Nine Bus System. Kalian Ctrl V di sini atau kalian paste. Jadi nanti keluar sini IEEE T1. Easy. Sekarang muncul pertanyaan. Kenapa harus T1? Apakah boleh yang lain? Ya boleh-boleh saja. Tetapi harus kompatibel dengan jenis pembangkitnya. Pembangkit di sini adalah coal atau batu bara. PLK pilih yang kompatibel dengan batu bara. Karena di sini ada juga yang hydro, ada juga untuk pembangkitnya PV, ada pembangkitnya water, air gitu. Nah, setelah itu, setelah kalian copy ke sini, setelah kalian telah copy sini, ini masih belum selesai. Kalian klik lagi apa yang kalian pilih tadi. Kalian klik seperti ini. Ada arsir warna biru, lalu oke. Oke, lah sekarang sudah muncul di sini. Saya tambahkan dua saja ya model dinamiknya. Seperti pada paper ini, PSS Power System Stabilizer. Sama kalian pilih ke Dixieland Library, Dynamic Models, kemudian Archive, lalu kalian pilih jenis PSS yang mau kalian pakai. Nah, ini PSS. Hmm. Nah, sebelumnya kalian harus cari tahu dulu ya ini apa. Kayak PSS 4B ini apa. Nah, saya pilih yang PSS 2A. Kalian Ctrl C, lalu kalian ke sini, tekannya terus Ctrl V. Ini yang telah kita pilih tadi, kita klik. Oke, cukup rumit ya. Jadi kalau kalian mau lihat bagaimana si kontrol ini, kalian klik ini lalu show diagram. Oke. Nah, ini ada contoh diagram PSS atau model dinamis yang kita baru saja tanamkan ke generator kita. Ya cukup apa namanya, cukup cukup rumit ya, Dek. Ya semoga bisa lah teman-teman. Tonton aja berulang-ulang video ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, pastikan kompatibel karena ini plannya banyak nih. Ada gas, pump storage, wind, biogas, dan etc. Oke, sekarang kita sudah ini saya tidak pakai ini tadi. Ini saya tidak pakai governor. Oke, sekarang kita sudah memiliki model dinamis pada generator. Selanjutnya kita akan membuat suatu gangguan. Kenapa gangguan ya? Karena sesuai topiknya, transien itu disebabkan oleh gangguan seperti short circuit, uh, sudden disconnection, and etc. Kita buat di sini, di sini saya sudah buat tadi. Saya hapus saja dulu agar kalian paham bagaimana cara membuatnya. Oke, cara kita simulasikan gangguan, misalnya ya di sini. Di sini kita akan membuat gangguan. Kita klik kanan, simulate event. Saya akan simulasikan gangguannya pada detik ke 1. Oke, kita pilih jenis gangguannya three-phase short circuit. Dan then, oke. Next, kita akan menentukan berapa lama gangguan ini
beroperasi. Kita simulate event, short circuit event. Let's see kita mau simulasikannya selama 2 detik ya. Berarti karena tadi kita simulasikan detik satu, berarti berhentinya di detik ketiga. Kita pilih clear short circuit di detik ketiga. Oke, berarti gangguannya terjadi selama 2 detik. Nah, sudah selesai. Sekarang kita punya generator yang punya model dinamis dan kita sekarang sudah punya short circuit sebagai syarat dia eh, untuk menguji kestabilan transiennya. Lalu setelah itu kita buat plot. Ini plot yang sudah saya buat. Cara plot, cara buat plot ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Pertama di bagian sini, plot page execute. Nah, sebelum ke part ini, ini saya hapus dulu aja. Saya akan menampilkan generator 3 internal rotor angle referred to the reference machine, kemudian external rotor angle. Loh, kenapa rotor angle? Kenapa nggak tegangan yang saya tunjukkan? Nah, karena ini lagi-lagi ini. The stability is judged according to the change of the relative angle between the rotor of the generator. Jadi, kata kuncinya adalah rotor. Oke. Sebelum itu, misalnya kalian klik di sini untuk menampilkan graph tadi, terus reset variables, simulation RMS. Nah, di G2 kalian pilih tuh. Nah, di sini yang udah kalian pilih. Ya, kalian pilih rotor angle. Nih, kalian centang dua part ini. Kemudian kalian klik kanan, insert plot, RMS. Ini kalian pilih lah tadi. Kemudian apa saja, mana tadi ya? Ini viral jadi deh. Lalu oke. Nah, begitu juga dengan apa? eh ini untuk G3, G2 ini. Kalian pilih saja variabel ini di sini. Sesuaikan saja. Oke. Jadi saya anggap teman-teman sudah mencoba sudah bisa membuat plot karena saya sudah menjelaskannya dari video awal. Dan bagaimana cara kita mengujinya? Tadi saya sudah menjelaskan cara ujinya kita menggunakan time domain simulation. Kita lihat dalam perspektif waktu. Maka di sini kita akan klik atau pilih menu simulation RMS. Oke. Setelah itu kita sudah punya generator, lalu kita punya fault untuk transient, kita akan uji dalam eh, kerangka waktu time domain simulation. Dalam domain waktu kok kerangka. Lalu kita ini calculation of initial condition, execute dulu, lalu kita start simulation. Hmm, Ini untuk waktunya terserah sih, nggak harus 20 sekon, bisa 10, bisa 50, ya, tergantung kebutuhan. Lalu execute, lalu kita lihat curve plotnya. Nah, ini yang terjadi kalau kita simulasikan gangguan three phase ke dalam power system kita tadi selama 2 sekon. Ini. Selama 2 sekon dari detik pertama ke detik ketiga. Ini yang terjadi. Maka apakah ini buruk? Ya tentu saja karena osilasinya terlalu besar. Dia apa ya? Ini perbedaannya diskrepansinya osilasinya hampir 180 derajat. Apanya kalau sampai 80 derajat dia dianggap lepas sinkron.
Lepas sinkron tuh kayak gimana? Kayak gini. Kita refer paper ini. Nah, silahkan download di Google. Ini contoh. Nah ini. Ini contoh yang unstable. Ini degree-nya terlalu besar, eh, perbedaan sudut di sini. Lalu berapa? Pertanyaannya, berapa perbedaan sudut di sini yang bisa ditolerir? Kalau jadi saya sudah men-search di GPT, di Grid Code, SDM, punyanya pemerintah Indonesia, itu tidak terlalu dijelaskan secara detail, apa? Secara tertulis itu berapa. Tapi yang jelas kalau perbedaannya 180 itu sudah tidak bisa ditolerir atau lepas sinkron. Kemudian untuk osilasi dalam satu generator itu ya kita bisa merefer standar industri, ada yang 90 sampai 150, ada 90 sampai 120, ada yang masangnya ketat 40 derajat perbedaannya osilasinya, dan itu tergantung sensitivitas dari pembangkit kalian. Kalau pembangkit kalian sangat sensitif, mungkin bisa dibuat rigid standarnya. Ya mungkin saya terlewat atau apa, saya sudah mencari di grid code-nya ESDM, di standarnya paper juga ada yang berbeda 120 sampai 150. Jadi di paper ini, di simulasi saya ini, saya buat standarnya cukup rigid ya, sekitar untuk perbedaan generator satu dan generator lainnya itu 180 derajat. Kemudian untuk osilasi per generator itu saya batasi 50 atau 40 sampai 50 derajat degree dia osilasinya. Dan ini saya tidak terima ya. Nah, sekarang kita akan coba menurunkan menurunkan waktu waktu faultnya. Jadi 1 sekon. Ini saya ganti 2 agar dia beroperasi 1 sekon. Kita lihat, hmm, ini much way better dari yang sebelumnya, tapi ini masih tidak ditolerir, masih kurang lah. Sekarang kita akan ubah 1,0, 1,7 misalnya, 1,7. Berarti dia gangguannya 0,7 sekon. Oh, masih. Kemudian hmm, di bagian sini kita turunkan lagi 1,1 deh, 1,1. Nah, ini masih acceptable. Ini yang saya lakukan barusan adalah mencari berapa critical clearing time-nya. Critical clearing time itu ini dari the maximum duration of the duration a disturbance such a fault can persist in a power system before the system lost stability. Berapa lama maksimum ya? Maksimum si gangguan ini ada di power system itu sebelum generatornya lost synchron. Ini masih saya accept ya. Lalu pertanyaannya, tadi kan saya mencoba 1,1, 2,2, 3,3, dan itu sangat tidak efisien, teman-teman. Kenapa? Karena kita akan mencoba satu satu persatu si gangguannya, dan itu
memakan banyak waktu ya. Coba bayangkan, ya belum tentu 1,1 ini adalah nilai yang terbaik. Bisa jadi, si sistem itu bisa nahan di 1,18, 1,19, bisa jadi loh ya. Nah, untuk membuat ini lebih efisien, saya akan memperkenalkan, kita akan membuat dia otomatis mencari critical clearing time-nya dengan menggunakan Python. Ini dia kemajuan zaman sekarang kita bisa automasi, proses otomasi menggunakan Python. Caranya, kita ke sini, kita ke data manager, lalu kita ke ini punya kita filenya, maksud saya, lalu mencari library di script. Oke, saya ulangi. Di data manager, lalu cari file kita. Ini file yang saya gunakan tadi. Lalu di library, kemudian di bagian script. Nah, kan script ini. Lalu kita di pojok kiri atas ada namanya DPL. DPL itu Disk Silent Programming Language. Jadi, di Disk Silent itu punya bahasa sendiri. Sebenarnya saya tidak terlalu jago coding ya. Saya cuma pernah pelajari Python saja di kuliah. Kita pilih Python script. Oke. Nah, Python script di bagian sini kita akan masukin scriptnya. Nah, di bagian script sini kita pilih apakah mau eksternal atau embedded. Embedded itu kita bisa ngoding di sini. Di, di coding di sini. Kalau eksternal kita panggil, kita panggil file kita dari penyimpanan Python. Nah, sebelum itu kalian harus wajib ya sudah menginstal ini, sorry, menginstal, oh bisa di close, wait, no, kan sudah harus menginstal ini Python. Oke, sudah menginstal Python. Sebentar, sorry ya sebentar ya. Oke, sudah harus menginstal Python dan pastikan si Python ini memiliki kompatibel ya versinya. Cara ngetek versinya kompatibel di Windows atau di Helps. Kemudian gimana ya? Waduh, bukan sih. Atau kalian bisa cari di Google atau GPT apakah 3.9, 3.8 itu kompatibel dengan di Silent. Dan saya sudah cek, saya menggunakan Python 3.9. Pastikan kalian sudah download ini. Lalu, next step kalian harus insert di Python script. Lalu kita eksternal, saya milih eksternal. Lalu kita pilih ini yang sudah saya buat. Nah, lalu execute. Ini apa ini? Ini filenya yang sudah saya buat. Nggak saya buat sih, saya cuma dapat contohnya di Google, lalu saya eh, pakai GPT dan DeepSeek untuk apa? Saya ubah-ubah dikit. Saya nggak terlalu jago coding kok.
Oke, jadi kalau kalian mau file ini, klik di komentar Akbar Ganteng, saya akan kirimkan ke email kalian. Oke, pastikan kalian sudah memiliki ini. Nah, ini. Oh, ini hasilnya CCTV analysis result. Jadi critical clearing time-nya di 0,16 sekon. Mari kita coba ya. Kita coba 0,16, maka 0,16 sekon. Artinya ini thresholdnya udah paling threshold ya. Batas ambang batasnya 1,16 sekon. 0, ya 0,16 sekon ya. Ah, seperti ini. Jadi ini udah batas banget ya, batas yang bisa ditoleransi, tapi sebaiknya pilih di bawah 0,16 tadi, ya 0,15 sekon lah. Kita coba ya, kita coba. Ini tadi 0,16 sekon. Kita coba untuk menurunkan ambang ambang batasnya jadi 14 sekon jadinya. Nah, jadi si Python ini ngerunning secara otomatis selama 22 kali diacak gitu. Ya, kalau kalian mau meningkatkan jadi 100 kali boleh di codingannya. Jadi biar cepat aja sih. Lalu kita running seperti ini. Nah, ini masih acceptable. Nah, coba sih kita coba apakah benar ya 0,16 ini kita akan naikkan jadi 0,19 misalnya. Oh iya, ini udah nggak acceptable karena tadi saya bilang thresholdnya sekitar 50-an derajat untuk satu osilasi di generator ini. Nah, untuk standarnya ya itu terserah kalian. Kalian mau pakai standar berapa? Mau 120, 90 derajat ya tergantung standar kalian lah. Karena sekali lagi saya sudah mencari mungkin saya yang nggak ketemu ya, tapi saya sudah baca grid code-nya itu nggak ada kayak harus berapa derajat itu nggak ada. Jadi saya pilih-pilih sendirilah. Oke, jadi itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Saya akan review ya. Jadi kita hari ini telah pelajari transient, apa itu transient, apa penyebabnya, bagaimana cara mengujinya, apa variabel-variabel yang kita analisa. Kemudian kita juga belajar tentang critical clearing time. Kemudian juga kita sudah belajar bagaimana membuat kode untuk automasi menggunakan Python. Tadi mana ya? Tadi kita sudah menggunakan Python dan di sini Python script successfully execute dan menggunakan ini kode Python ini. Sekali lagi kalau kalian mau kode ini, kalian komentar saja Akbar Ganteng di YouTube saya akan saya akan kirim ini ke email kalian, sertakan email kalian juga. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Oke, see you. Bye-bye.